Halo teman-teman, selamat datang, welcome, terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini. Ini adalah general reading. General reading, pembacaan kartu. Energi banyak orang ya, bisa cocok, bisa tidak. Mungkin beberapa aja yang cocok, tapi kamu bisa ambil manfaatnya. At least kamu dapat hiburan di channel ini. Maka beri dukungan channel ini terus berkembang ya teman-teman. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, sekaligus juga diklik lonceng notifikasinya. Selalu kasih jempol ke atas untuk video-video yang di-share di channel ini. Kamu mau konsultasi, mau personal reading, silahkan berbayar. Konsultasi berbayar atau personal reading berbayar, chat saja ke WhatsApp admin saya. Ada paket-paket berbayar di sana di katalog yang bisa kamu pilih. Tema yang kita ambil di video ini nggak ada yang mustahil. Hal-hal ini segera terjadi antara kamu dengan dia. Oke, situasinya bukan hanya masalah cinta, masalah asmara, tetapi ini bisa juga hubungan pertemanan, persahabatan, kekerabatan, keluarga, orang tua dengan anak, ya. Nanti kita akan coba lihat lebih mengarah kepada energi yang seperti apa. Gak ada yang mustahil. Ini segera terjadi antara kamu dengan dia. Saya jadi kepo, saya pengen lihat juga nih teman-teman yang lagi nonton readingan ini sambil melakukan aktivitas apa? Kamu tulis di kolom komentar ya. Dan tentunya kita juga menunggu kamu untuk yang mau personal reading berbayar. Gak ada yang mustahil. Ini segera terjadi antara kamu dengan dia. Hubungan kamu dengan dia sebenarnya seperti apa sih? Dua kartu yang pertama. Oke. Di sini muncul death. Oke. Saya lihat hubungan kamu dengan dia sebenarnya sudah nggak ada lagi komunikasi di sini ya. Lost contact. Oke. Pernah deket sekali tapi sudah jarang ketemu, jarang berkomunikasi, bahkan hubungan ini juga bisa jadi sebuah hubungan yang berakhir. Oke, ada sebuah situasi seperti itu. Lost contact, jarang ngobrol, jarang ketemu, atau pernah deket sekali tapi sudah berakhir situasi hubungannya. Oke, kita lihat dua kartu berikutnya yang muncul. Hubungan kamu dengan dia. Ada situasi seperti apa sih sebenarnya? Oke, ya. The World, Eight of Swords. Hubungan yang berakhir ini atau sebuah situasi lost contact, nggak pernah ketemu, ini karena beberapa sebab. Di antaranya ada seseorang yang selalu terjebak dengan pikiran-pikiran negatifnya, orang yang selalu curigaan, ya bisa jadi dia yang curiga terus ke kamu, atau sebaliknya kamu yang curiga terus ke dia. Ini bisa vice versa teman-teman ya, bisa tertukar, bisa terbalik energinya. Jadi hubungan ini berakhir karena ada energi seseorang yang terlalu posesif, ya. Karena tidak jadi nyaman akhirnya. Kalau terlalu terikat, terlalu posesif, selalu ada yang berpikiran negatif, dicurigain, itu kan jadi nggak nyaman. Makanya hubungan ini selesai. Makanya ada energi seseorang yang menjauh, tuh kan? Ada energi seseorang yang menjauh, meninggalkan. Sementara seseorang yang lain di sini cemas, memikirkan, bingung, khawatir. Ada situasi seperti itu. Mungkin ini sebuah hubungan yang berakhir tanpa kata-kata, bisa jadi. Kamu meninggalkan dia tanpa kata-kata, atau sebaliknya, dia yang meninggalkan kamu tanpa kata-kata, tanpa ada penjelasan. Sehingga di sini meninggalkan kecemasan, meninggalkan sesuatu yang membebani pikiran ya. Oke. Sebuah kebenaran akhirnya terbuka, teman-teman di sini. Ada hubungan seseorang yang akhirnya ketahuan kalau dia kembali ke mantannya. Ya, dia kembali ke mantannya. Apakah ada seseorang di sini, misalnya kamu,
yang ditinggalkannya karena dia balik ke mantannya dia, kamu melihat itu dan jelas mata hati dan mata kamu secara literally terbuka gitu ya. Oh, ternyata dia balik lagi ke mantannya. Itu sebabnya dia mengakhiri hubungan seperti itu. Tetapi ada sebab-sebab lain sebelum dia kembali ke mantannya. Karena ada yang curiga sama dia, ada yang merasa posesif, ada yang merasa nggak nyaman di hubungan ini, kayak gitu loh. Ada seperti ketidakjelasan, hubungan sesuatu yang stuck tidak berkembang, ini juga bisa menyebabkan hubungan ini berakhir, tidak ada komunikasi, jarang bertemu, dan akhirnya dia pergi menjauh. Kalau memang ada situasi seperti ini, kamu tulis di kolom komentar ya teman-teman, kamu ditinggalkan karena seseorang itu lebih fun atau lebih seru kembali ke kehidupan lamanya. Oke. Sebenarnya tidak ada yang mustahil karena ada beberapa hal yang bisa terjadi antara kamu dengan dia. Kita lihat ya. Energinya dia. Ini segera terjadi antara kamu dengan dia. Enggak mustahil sama sekali. Kita cek. Ada sebuah bentuk perubahan di sini ya. Ada sebuah bentuk perubahan. Karena saya rasakan meskipun relationship kalian ini berakhir atau sudah tidak sedekat dulu misalnya, di sini saya rasakan kamu dengan dia mungkin akan semakin lebih bisa introspeksi, bisa lebih dewasa dalam menghadapi situasi hubungan. Dan saya rasakan khususnya di dia ini akan lebih memahami tentang konsep sebuah hubungan. Karena apa? Karena mungkin ketika dia punya hubungan baru atau at least dia kembali ke kehidupan lamanya, situasinya akan sama. Oke? Hubungan yang mungkin ada kerikil-kerikilnya, ada hambatan-hambatannya, itu wajar lah. Dari situ, dia seperti memutar ulang gitu ya. Dari situ, sepertinya dia mengingat-ingat lagi tentang dirimu. Ya, jadi seseorang yang membuat dia kembali, seseorang yang bersama dengan dia, atau sesuatu yang membuat dia enjoy, itu justru mengingatkan dia kepada kamu. Gitu loh. Oke. Kan agak sedikit aneh juga ya. Dia yang pergi ke sana, dia yang memilih, tapi kok akhirnya dia melihat situasinya hampir mirip. Ada sesuatu memori, kenangan dia tentang dirimu yang nggak bisa dia lepas di sini. Dua kartu. Teman-teman, di sini dia menyadari bahwa dalam hatinya dia ini nggak bisa melepaskan kamu dan tidak bisa berusaha lepas dari kamu. Karena kelihatan banget, dia mengakui tidak ada yang lebih dari kamu. Dia menyukai kamu luar dalam, ibaratnya begitu. Bahkan secara komitmen, secara janji. Gak ada orang yang lebih baik daripada kamu. Menyayangi dia, gak ada yang lebih baik daripada kamu. Mencintai dia, berkorban, menepati janji, gak ada yang lebih baik daripada kamu. Makanya dia di sini seperti teringat terus pada dirimu. Ini situasinya dia. Ya, situasinya dia, energinya dia. Kita lihat lagi di sini. Ada kondisi di mana meskipun kalian sudah tidak terkoneksi, saya melihat di sini ada percikan-percikan lagi yang akan menuntun dia atau membuat dia berusaha mendekat ke kamu dengan cara yang sangat halus. Mungkin dia flirting, mungkin dia posting dulu tuh tempat-tempat spesial kalian berdua. Kalian pernah ke sana, kalian pernah ngedate di situ, ya kan? Kemudian dia memposting hal-hal yang tema-temanya itu galau. Nah, kayak gitu. Yang pada akhirnya saya melihat dia menjadi adiktif dengan hubungan kalian yang sudah berakhir. Ya. Karena di luar sana, setelah dia pergi meninggalkan kamu, dia tidak menemukan orang yang lebih baik dari kamu. Sehingga dia ingatnya kamu terus di sini. Oke.
Dia seperti nggak bisa membuka hati untuk orang lain yang saya lihat. Ini tidak mustahil loh, dan ini bisa terjadi antara kamu dengan dia. Karena apa? Karena kalian berdua ada situasi karmic relationship. Apa itu karmic relationship? Ya, hubungan yang datang pergi, hancur membaik, marahan minta maaf, seperti itu terus berputar. Jadi antara melepaskan dan tidak melepaskan, seperti itu terus. Putus nyambung kalau yang saya lihat. Putus nyambung. Oke. Ini ya teman-teman ya. Segala sesuatu ini tidak mustahil dan bisa segera terjadi antara kamu dengan dia. Ini nggak mustahil banget loh. Karena saya melihat sekali lagi, ini perlu ditegaskan juga. Kalau di luar sana tidak ada orang yang lebih baik daripada kamu dalam hal mencintai dia, dalam hal berkorban, dalam hal memperhatikan. Berarti di sini saya boleh mengatakan mungkin kamu yang posesif ke dia, ya. Tapi di luar sana dia tidak mendapatkan perhatian seperti itu. Jadi akhirnya dia kayak merasa loneliness, dia merasa kehilangan sesuatu yang mengikat dia. Yang awalnya dia mengatakan tidak nyaman, tapi ada potensi dia kembali kepada kamu. Ya, ini tidak ada yang mustahil. Segera terjadi antara kamu dengan dia. Oke, antara kamu dengan dia. Segera terjadi antara kamu dengan dia. Kita lihat. Ya. Potensinya ada hal yang kembali dan ada hal yang membaik. Dengan pesan look for a sign, seperti yang saya lihat tadi, seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman, bahwa dia ini mungkin akan memberikan kode-kode keras di sosial medianya dia, di story-storynya dia, terkait dengan hubungan antara kamu sama dia. Intinya dia akan memberikan kode, dia pengen kembali, dia ingin mengingatkan kamu kembali, dan dia ingin menyampaikan rasa penyesalannya dia, ya, betapa dia sangat tersiksa ketika dia terpisah dari kamu, ketika hubungan kalian ini break up, ya, dia merasa ya kehilangan sesuatu dan ada lubang di hatinya dia. Ini nggak mustahil, bisa terjadi. Hanya kamu yang bisa membuat dia sembuh, membuat dia tenang. Hanya kamu yang bisa menemani dia dalam suka dan duka. Dan dia menginginkan kamu ada di sisinya dia, kapanpun itu. Oke. Jangan kaget ya, kalau misalnya nanti dia akan secara gencar mulai membuka komunikasi dan mulai memperbarui hubungan kalian berdua. Karena ada energi the world. Energi the world ini adalah sebuah penyelesaian, di mana sesuatu yang berakhir akan terbuka kembali sebuah jalan. Dia yang akan membuka komunikasi lagi. Dia yang akan mendekat ke kamu lagi. Mungkin dia akan menyatakan segala perasaannya kepada kamu teman-teman. Ya, dia akan gencar gimana caranya supaya dia bisa kembali lagi ke kamu. Supaya dia bisa mendapatkan perhatian yang lebih lagi dari kamu. Itu energi dari dia. Nggak ada yang mustahil kalau kamu ditinggalkan oleh seseorang, lalu dia entah kembali ke mantannya, kembali ke kehidupan lamanya, lalu dia tiba-tiba posting sesuatu yang merupakan kode-kode keras, tempat-tempat yang membuat kalian berdua terkenang, bisa jadi ini adalah energi dia. Oke, huruf di namanya dia. Saya melihat di sini ada huruf F, Fanta, ada huruf C, Charlie, ada huruf J, ada huruf H, ada huruf K, ada huruf N. Nama-namanya dia ya, mengandung huruf-huruf ini. Lalu juga namanya dia mengandung huruf E, huruf M. Ada juga huruf I. Lanjut, namanya dia juga mengandung huruf S. Ada huruf Z ya di namanya dia. Lalu ada huruf U. Ada huruf G di namanya dia. Ada huruf Y juga. Oke.
Saya melihat di sini ada energinya Scorpio, ya, yang terkoneksi. Ada Scorpio, ada sebagian dari energinya Leo, ada Libra, ada Sagittarius, ada sebagian Taurus dan Pisces. Oke, Taurus, Pisces, Leo, Sagittarius, Libra, dan Scorpio. Mungkin bisa energi zodiak yang lain, tetapi ini yang paling dominan. Ambil yang bermanfaatnya, kasih jempol ke atas, apresiasi super thanks di sini. Kita ketemu di personal reading berbayar ya. Bye-bye.